Preview. Halo, selamat hari Minggu. Bu Vera berharap anak-anak sehat semua. Meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi hadirat Tuhan bersama kita saat ini ketika kita mengikuti sekolah minggu melalui video ini. Wah, lihat, ini ada angka 139. Ini adalah ulang tahun gereja kita. Wow, 139 tahun itu bukan sedikit, tapi banyak loh. Tuhan sudah menyertai gereja kita selama 139 tahun. Itu artinya Tuhan juga akan menyertai kita sampai selamanya. Ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada gereja Prekolan Bunder selama 139 tahun. Biarlah gereja di mana kami beribadah boleh semakin diberkati dan menjadi berkat buat sekitarnya. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kita mau menyanyikan di mana jiwa kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersungguh-sungguh, karena itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord.
Seperti lagu 10,000 Reasons, banyak alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Contoh kecil yang kita sepelekan, bersyukur untuk oksigen yang masih kita bisa hirup dengan bebas dengan hidung kita masuk ke dalam paru-paru, untuk mata yang masih bisa melihat, untuk jari tangan yang masih bisa digerakkan. Nah, apalagi untuk mulut, ya, mulut, makanan masuk dari mulut turun ke lambung dan juga diproses di usus. Nah, terus untuk otak yang masih bisa mengingat pelajaran yang kalian terima di sekolah, untuk mengingat setiap kata-kata. Nah, ya, bagaimana kita bisa berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa menciptakan kita sedemikian detailnya. Belum lagi soal makanan dan minuman yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selain materi, kita juga bisa memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan. Yuk, siapkan persembahannya. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bahkan memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pakailah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Pakailah kami menjadi utusan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar dan melihat firman Tuhan. Tolong kami untuk tidak bosan dan jenuh dengan video secara online ini. Dan biarlah kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar dan lihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik,
Hari ini Kak Angga yang akan membacakan firman Tuhan. Cerita kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Paulus. Kali ini judul ceritanya adalah Paulus ditangkap di Yerusalem. Mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk kita sama-sama simak cerita hari ini bersama Kak Angga. Paulus kali ini akan melanjutkan perjalanan didampingi oleh 7 orang murid Kristus yang lain. Mereka berlayar sambil membawa persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat. Kali ini mereka akan menuju ke Yerusalem dalam rangka merayakan Pentakosta. Di sana hasil persembahan tersebut akan dibagi-bagikan kepada jemaat di Yerusalem karena mereka sedang membutuhkan. Paulus berlayar dari Efesus melintasi pulau Kos, Rodos, kemudian menuju pelabuhan Patara. Dari pelabuhan Patara, Paulus naik kapal menyeberangi Fenisia, melintasi pulau Siprus, dan kemudian sampai ke Syria, pelabuhan Tirus. Di sana kapalnya harus berlabuh untuk membongkar muatan. Di Tirus, Paulus dan teman-teman mengunjungi pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana dan tinggal di sana selama 7 hari lamanya. Oleh karena bisikan Roh Kudus, murid-murid di sana menasihati agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun Paulus tetap kokoh ingin pergi, dan sewaktu Paulus ingin pergi, seluruh murid-murid di sana bersama anak dan istri mereka ikut mengantar ke pelabuhan. Sebelum pergi, mereka sama-sama berdoa bersama dan saling memberikan salam perpisahan. Dari Tirus, Paulus naik kapal menuju ke Ptolemais. Di Ptolemais, Paulus menginap semalam sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Kaisarea. Di Kaisarea, Paulus menginap di rumah Filipus, pemberita Injil, satu dari 7 orang yang terpilih di Yerusalem. Filipus ini mempunyai 4 orang anak perempuan. 4 orang ini diberi karunia untuk bernubuat. Pada suatu hari, ada seorang nabi bernama Agabus datang kepada Paulus. Nabi tersebut mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikatkannya pada tangannya dan kakinya, sambil berkata, "Beginilah nasib orang yang mempunyai ikat pinggang ini. Ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan akan diserahkan kepada orang-orang bangsa lain." Mendengar itu, murid-murid meminta agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Namun jawab Paulus, "Mengapa kalian menangis dan dengan demikian menghancurkan hatiku? Aku ini bukan saja rela untuk diikat, namun juga mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Paulus menolak nasihat mereka hingga mereka menyerah, dan akhirnya mereka semua juga berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Lalu kemudian Paulus berkemas dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, didampingi juga oleh beberapa orang murid Kristus dari Kaisarea. Ketika Paulus dan teman-teman tiba di Yerusalem, mereka disambut dengan penuh sukacita oleh jemaat di sana. Kemudian Paulus dengan penuh semangat menceritakan bagaimana apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain dalam pelayanan Paulus dan teman-teman di sana. Mendengar itu, mereka semua sangat sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Seminggu kemudian, para Yahudi dari Asia melihat Paulus bersama Tropimus, seorang dari Efesus, orang yang bukan Yahudi. Lalu mereka salah sangka, mereka pikir Paulus telah membawa Tropimus ini masuk ke dalam bait Allah, di mana ada bagian yang bukan, jika bukan orang Yahudi, itu tempat yang dilarang. Nah, dengan demikian orang-orang tersebut kemudian menangkap Paulus sambil berteriak-teriak, orang Israel, tolonglah kami. Orang ini yang mengajarkan kepada orang-orang
untuk melawan bangsa kita, melawan hukum Taurat. Dia juga mengajarkan untuk menentang bait Allah, dan dia juga telah menajiskan tempat yang suci ini dengan membawa orang Yunani masuk ke sini. Lalu mendengar hal itu, banyak orang di Yerusalem menjadi sangat marah, dan akhirnya Paulus ditangkap, diseret keluar dari bait Allah, dan kemudian pintu-pintu gerbang bait Allah semua ditutup. Nah, kabar ini terdengar hingga ke komandan pasukan Romawi. Komandan mendengar ada kericuhan yang terjadi di Yerusalem. Lalu dengan segera komandan tersebut memerintahkan pasukannya dan perwira-perwira untuk datang mendatangi kerumunan tersebut. Ketika orang-orang melihat komandan dan para pasukan datang, mereka berhenti memukuli Paulus. Kemudian komandan memerintahkan untuk menangkap Paulus, lalu diikat dengan 2 rantai dan menyuruhnya untuk membawa Paulus ke dalam markas. Sambil dibawa ke markas, orang-orang tetap mengikuti dari belakang sambil berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Kemudian sampainya di markas, sebelum masuk, komandan bertanya kepada Paulus, "Apakah kamu ini orang yang pada waktu yang lalu dari Mesir memimpin pemberontakan dan membawa pemberontak 4.000 orang menuju ke padang gurun?" Jawab Paulus, "Oh tidak, itu bukan saya. Saya adalah warga Tarsus, kota di Kilikia." Kemudian Paulus meminta izin kepada komandan tersebut, "Jika bolehkah saya berbicara kepada rakyat ini?" Kemudian komandan tersebut mengizinkan Paulus dan menyuruh para rakyat untuk tenang supaya bisa mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Paulus. Paulus kemudian menceritakan bagaimana ia besar dan dididik di Yerusalem. Ia dididik di bawah asuhan Imam Gamaliel, dan ia juga termasuk orang yang menganiaya orang Kristen. Namun dia juga bercerita pada suatu hari waktu Paulus sedang melakukan perjalanan menuju Damsyik, Tuhan Yesus mendatangi dia, dan kemudian dia akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya, dan kemudian ia menjadi pengikut Kristus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Namun setelah itu Paulus juga bercerita bahwa Paulus juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus itu juga kepada seluruh bangsa, termasuk yang bukan Yahudi. Mendengar hal itu, banyak orang menjadi sangat marah, lalu meneriaki dia dalam membuka jubahnya dan akhirnya mengembuskan debu tanah yang ada di situ ke udara. Komandan membawa Paulus ke dalam dan memerintahkan para pasukannya untuk mencambuki dia, menyesah dia, supaya Paulus mengakui apa kesalahannya. Namun Paulus sambil diikat, dia menanyakan perwira terdekat, "Apakah kalian boleh mencambuki orang warga negara Romawi tanpa diadili lebih dahulu?" Di dalam hukum Romawi, warga negara Romawi harus diadili lebih dahulu sebelum dicambuki atau dijatuhkan kesalahannya. Mendengar hal itu, perwira tersebut kemudian mendatangi komandannya. "Apa yang kamu lakukan, komandan? Orang ini ternyata warga negara Romawi." Mendengar hal itu, komandan kemudian mendatangi Paulus. "Apa benar kamu warga negara Romawi?" Jawab Paulus, "Ya benar, saya warga negara Romawi." Kemudian komandan juga bertanya, "Saya juga warga negara Romawi dan saya harus membayar dengan uang yang banyak untuk menjadi warga negara Romawi." Namun Paulus membalas, "Kalau saya, itu adalah hak saya sejak lahir. Saya sudah menjadi warga negara Romawi sejak saya lahir." Mendengar hal itu, kemudian takutlah para komandan dan pasukan lain, sehingga akhirnya komandan memerintahkan untuk melepaskan ikatan dari Paulus. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar sama-sama dari Paulus bagaimana Paulus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya sekedar
pemberian atau harta, tapi yang paling penting adalah dirinya sendiri. Paulus walaupun sudah diperingatkan akan mengalami penderitaan di Yerusalem, tapi dia tetap mau dan rindu untuk melayani ke Yerusalem, walaupun akhirnya mendapatkan penderitaan. Nah, kita bisa mulai belajar bagaimana memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Kita belajar bisa memberikan yang terbaik dari waktu kita. Kita menyisihkan waktu untuk belajar firman Tuhan, menyisihkan waktu untuk berdoa, menyisihkan waktu untuk ke sekolah minggu. Kita juga bisa belajar memberikan harta kita, menyisihkan uang saku yang sudah diberikan kepada kita untuk persembahan. Kita juga bisa mentaati perintah Tuhan. Kita bisa menghormati orang tua, menghormati guru, dan tidak mencontek, rajin belajar, dan sebagainya. Nah, hari ini ayat hafalannya terambil dari Roma 12 ayat 1b. Roma 12 ayat 1b. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini kita belajar ya bahwa tubuh itu adalah yang persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Ya, ibadah kita pada Tuhan itu yang paling nyata itu berasal dari diri kita. Bagaimana kita bersikap pada Tuhan, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan, bagaimana kita melayani teman-teman kita, melayani saudara-saudara kita, bagaimana kita taat pada orang tua. Itulah yang paling ibadah kita yang sejati. Nah, adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah ini, sebelum kita sama-sama berpisah, mari kita menyanyikan satu lagu, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sama-sama sertai kami hari ini untuk bersekolah minggu. Kami sudah memuji nama-Mu, memberikan persembahan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah disampaikan hari ini boleh bertumbuh dalam hati kami, biarlah kami semakin hari boleh belajar untuk menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sertai kami dalam setiap kegiatan kami, baik di rumah ataupun di sekolah. Kami kiranya Engkau sertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa Tuhan
Jangan lupa untuk terus berdoa mengandalkan Tuhan. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. See you next week.